Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk melihat setiap kesempatan sebagai peluang untuk bangkit. Tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan kegagalan. Setiap dari kita terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang sukses dan mengalami kesuksesan di dalam hidup. Banyak buku berbicara tentang mencapai kesuksesan, tetapi nampaknya tidak ada buku yang ditulis tentang bagaimana sukses mengatasi kegagalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Alkitab kita juga banyak menceritakan kegagalan yang sudah dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah bangsa Israel menerima Yeriko dari Tuhan, mereka bersiap untuk merebut kota Ai, kota yang kecil dan penduduknya sedikit. Tentu mereka yakin dapat menang. Namun di dalam Yosua pasal 7 ayat 4-5, kita tahu bahwa mereka, yaitu bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, kalah dan lari dari bangsa Ai. Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20, dikatakan Simson jatuh di tangan Delila. Sementara itu, di dalam perjanjian baru, sesudah Yesus bangkit, Petrus dan teman-temannya menjala ikan di pantai Danau Tiberias. Mereka nelayan-nelayan yang handal. Namun, walaupun sudah semalaman mencari ikan, mereka toh tidak mendapat apa-apa. Mereka mengalami kegagalan. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah kehidupan kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Namun Tuhan tidak pernah menjanjikan orang-orang yang berkenan kepadanya itu tidak akan pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Jadi, ada kemungkinan bagi kita, orang-orang percaya, mengalami kegagalan. Tetapi firman Tuhan memberi jaminan kepada kita. Kalaupun kita gagal, kita tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kita. Dari sini kita melihat bahwa ketika kita mengalami kegagalan, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bangkit dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada masa depan dalam masa lalu. Kita tidak bisa mengubah hari kemarin, tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk hari ini. Tempatkanlah rencana Allah pada tempatnya. Kegagalan pada hari kemarin tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita pungkiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengerjakan sesuatu untuk hari ini. Untuk hari ini yang lebih baik, dibutuhkan keberanian untuk bangkit dan mengikuti rencana Tuhan. Ketika Yosua dan bangsa Israel tidak bisa mengalahkan kota Ai, maka lihatlah di dalam Yosua pasal 8 ayatnya yang pertama, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya." Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada Yosua, "Ayo, kita lakukan lagi." Simson sudah dikalahkan oleh Delila dan menjadi tawanan, tertawaan, dan ejekan orang Filistin. Ketika Simson akan menjadi lelucon,
Pada hari itu Simson meminta kepada Tuhan satu kesempatan lagi untuk bangkit dan menunjukkan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Filistin. Dan lihatlah, Tuhan memberikannya kepada Simson. Sesudah semalaman Petrus dan teman-temannya gagal untuk mendapatkan ikan, Yesus datang pada pagi hari dan mengarahkan kemana mereka harus menebarkan jala. Hasilnya, jala mereka hampir terkoyak karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Hari itu, di tepi pantai Danau Tiberias, Tuhan berkata kepada Petrus dan teman-temannya, "Ayo, kita lakukan lagi." Dan mereka berhasil. Ketika kita bersedia bangkit dan membiarkan Allah menopang kita, kegagalan itu akan berubah menjadi sebuah kesuksesan. Ketika kita membiarkan Allah menopang dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan jatuh tergeletak, tapi justru kita akan melompat lebih tinggi. Kematian bukanlah tragedi. Yang menjadi tragedi adalah apa yang kita biarkan mati ketika kita hidup. Begitu banyak orang ketika mengalami kegagalan di dalam hidupnya, segera menyerah. Tidak memiliki semangat untuk bangkit. Semangatnya mati, walaupun dia masih hidup. Kegagalan apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan biarkan membuat kita mematikan semangat. Tetapi jadikanlah kegagalan sebagai kesempatan untuk bangkit bersama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.